Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, sore Ibu Bu. Mesin. Sore, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Baik Ya, Ibu, Bu. sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Mesin untuk bisa bincang-bincang sebentar dengan saya di sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Bu ya. Meskipun hanya Ya, via online seperti itu ya. iya, tidak apa-apa, Bu. Ya, baik Ibu Mesin, seperti yang saya sudah tahu ya, bahwasanya Ibu Mesin ini kan menjadi seorang pendidik di salah satu SMA yang ada di Asparaga ya. Dan sebagai Ya, guru matematika ya Bu ya, sebagai guru matematika. ya, Nah, iya, iya, iya. tentunya sebagai guru matematika Ibu pasti punya apa ya, hal-hal yang ingin dibagikan kepada saya ya, termasuk itu masalah-masalah Iya, yang menurut Ibu Mesin perlu untuk diceritakan seperti itu. Kira-kira iya, apa yang bisa dibagikan ke saya Bu? Cerita apa tentang masalah-masalah yang Ibu alami di sekolah? iya. Terima kasih, Ibu Gita. Jadi saya itu, Bu, jadi ada masalah ya. Saya itu curhatnya itu ingin cari solusi. Itu saya itu punya masalah di mana saya memiliki siswa, ada beberapa siswa saya itu yang jarang masuk kelas, Bu. Padahal kalau saya lihat, dia itu datang, dia hadir di sekolah, tapi ketika jam pelajaran berlangsung, dia tidak hadir. Kalau misalkan saya masuknya jam pertama, dia nanti jam ketiga baru itu dia hadir. Oh, jam keempat dia hadir di sekolah, di kelas. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Iya, apakah sudah Ibu telusuri penyebab permasalahan yang Ibu alami tersebut? iya. Setelah saya telusuri, Bu, ternyata anak ini punya kesibukan tersendiri di luar di lingkungan sekolah karena anak ini selain dia sekolah, anak ini ternyata dia sebagai tulang punggung keluarga, Bu, di keluarganya. Mengingat ayahnya itu sudah meninggal, kemudian karena dia anak sulung, dia dua Mhm. bersaudara dan otomatis kebutuhan ekonomi keluarganya itu tanggung jawabnya itu ada di pundak anak ini. Jadi saya juga kayak rasa gimana ya ketika anak tersebut tidak masuk. Ya, nggak tahu kalau lagi mau mau buat seperti apa, Bu. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Nah, pertanyaan saya Ya, Bu, apakah siswa tersebut ini hanya di mata pelajaran matematika seperti itu atau di seluruh mata pelajaran seperti itu Bu? Misalnya tidak masuk-masuk di sekolah begitu? iya. Kalau Atau saya lihat, ya, kalau saya lihat, Bu, di anak ini dia masuknya itu hanya berada di jam-jam keempat, jam keempat pelajaran, jam keempat pelajaran. Jadi dia di jam ke satu, dua, tiga itu dia kadang tidak hadir. Kadang juga ada nanti dia masuk di jam kedua, jam ketiga dia masuk kelas. Tidak pernah datang tepat waktu. Karena oh, barangkali dengan apa ya, dengan kendala ekonomi yang dialaminya, itu yang menyebabkan dia sering terlambat, bahkan jarang masuk ke kelas pada jam pertama pelajaran. oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi dia tidak menentu Bu ya, tidak menentu Iya, masuknya pagi atau siang. Jadi mungkin tergantung iya, moodnya seperti itu ya Bu ya. iya. Tergantung. Oh, baik baik. Nah, Ibu, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan kepada siswa ini, di mata pelajaran Ibu lah khususnya? Kondisi Ya, idealnya seperti apa yang Ibu harapkan? ya, jadi saya tuh harap bahwa anak ini walaupun saya lebih memahami apa yang menjadi kendalanya karena saya dari sisi kemanusiaan saya juga ada rasa ibanya. Karena siapa lagi yang akan membiayai keluarganya kalau bukan dia sendiri. Jadi kalau bagi saya, kalaupun demikian itu yang memang jadi
apa ya, tidak, dia tidak bisa memilih antara memilih menghidupi keluarganya atau sekolah. Jadi saya memberikan dia keringanan, kalaupun dia hadir, eh, kalaupun dia terlambat, saya minta tugas-tugasnya apa yang saya berikan ke dia itu harus ada, seperti itu, Bu. Baik seperti itu, Bu, ya. Jadi itu mungkin Iya, kondisi yang dialami oleh siswa tersebut, ya. Mungkin dari faktor eksternal ya, faktor iya, di keluarga juga ya. Nah, kira-kira kalau untuk di mata pelajaran Ibu khususnya, apakah iya. mungkin ada strategi pembelajaran yang, dia sukai mungkin pada saat jam pelajarannya Ibu? Pernah mungkin dia masuk di kelas Ibu, kemudian ada satu, strategi pembelajaran yang Ibu terapkan, sehingga siswa yang bersangkutan itu merasa betah di kelas seperti itu, Bu. Ada tidak? Kalau untuk itu dia itu Bu, kayaknya dia dari awal saya masuk itu dia memang orangnya sudah seperti itu Bu. Jadi ternyata bukan cuma di mata pelajaran saya, di beberapa mata pelajaran lain juga seperti itu. Namun anak ini tetap dinyatakan hadir di apa di absen kelas, dia hadir hari-harinya, tapi di absen pelajaran dia itu yang agak di apa yang bolos, tertulis bolos di absen seperti itu. Jadi kalau Jadi seperti strategi saya yang saya lakukan itu Bu, saya memberikan tugas-tugas eh, yang sesuai dengan kemampuannya, tidak memberatkan, yang ringan-ringan saja, supaya anak ini tidak merasa terbebani dan dia santai tetap enjoy untuk belajar walaupun kehadirannya ini jarang. Namun saya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena mengingat saya sudah langsung mengunjungi rumahnya, saya sudah ya. home visit, ternyata anak tersebut memang kalau dikatakan itu ya ekonominya memang memang Mmm, apa ya memang butuh untuk dia sendiri yang bekerja sebagai kepala keluarga. oh, jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi, Iya, faktor yang menyebabkan ini anak sebenarnya, yang seperti yang Ibu sampaikan adalah, mungkin perekonomian dan juga karena si anak ini merupakan tulang punggung keluarga sehingganya iya, fokusnya fokusnya itu tidak ke sekolah lagi, seperti itu, iya Bu, ya? tidak ke sekolah, iya, Iya. Oh, baik, betul seperti itu. Nah, kira-kira Ibu, kelanjutannya untuk anak ini, eee, apa kira-kira, harapan harapan Ibu terhadap anak ini nantinya? ya saya berharap anak ini walaupun dengan segi kehadirannya dia tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana biasa, tetap kelas di muka. Namun saya berharap hal ini tidak menjadi penghalang bagi dia untuk tetap sekolah, bagaimanapun kondisinya dia tetap sekolah. Dan saya juga sebagai guru berupaya memberikan yang terbaik, memahami dia dari segi kebutuhannya, dari segi pemahaman dia sejauh mana dia bisa belajar dan memahami mata pelajaran saya khususnya di pelajaran matematika. Walaupun terbilang sulit, tapi alhamdulillah saya kalau memberikan tugas yang ringan-ringan, kayaknya dia mau kerja deh, Bu. Cuman masalahnya itu dia yang tidak masuk itu kayaknya, Bu. Oh, jadi permasalahannya karena memang, si anak ini ya, jarang seperti itu ya masuk di dalam kelas. Iya, Jadi jarang. untuk Iya, ya seperti itu. Nah, Ibu Meisin, jadi Ibu iya, Meisin tadi sudah melakukan yang namanya, memberikan tugas sesuai dengan tingkat pemahaman siswa ya. Jadi, iya, Ibu Mesin sudah membedakan, soal-soal yang Ibu Mesin berikan untuk anak ini dengan anak yang lainnya. Jadi dikategorikan kalau untuk tingkat pemahaman anak ini seperti apa, Bu? Tingkat pemahamannya si anak ini? iya. Kalau untuk tingkat pemahamannya, Bu, alhamdulillah saya lihat anak ini tidak terlalu rendah, tidak juga terlalu tinggi. Dia sedang-sedang saja. Iya, dia di level medium, Oh, yang ya. biasa-biasa saja, yang pertengahan. Ya, berarti tingkat kognitifnya dia sedang, Bu, ya? Dia tidak Sedang, kurang, iya, tapi dia dia juga tidak tidak kurang. ya yang berpikir tinggi juga tidak, jadi sedang. Jadi sebenarnya ini masih bisa, diasah Bu ya, diasah, Ya, keterampilan berpikirnya, eee,
dilihat dari aspek-aspek keluarga, perekonomian, itu saya rasa seperti yang Ibu Mesin sudah sampaikan tadi, besar harapan Ibu Mesin supaya si anak itu bisa memanage waktu. Jadi antara pekerjaan di rumah dan juga di sekolah itu Iya, seimbang. Nah, kalau yang sekarang ini iya, kan si anak ini Bu ya, lebih condong besarnya perhatiannya ke rumah ya, ke iya, sekolahnya kurang kan gitu Ibu ya. Nah, iya, iya. kira-kira Ibu Mesin sebagai seorang guru, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan kemudian agar anak ini yang tadinya jarang masuk bisa masuk seperti teman-teman biasanya yang hadir di sekolah atau di kelas seperti itu. Rencana apa yang Iya, akan Ibu Mesin lakukan? iya. Barangkali yang perlu saya lakukan terhadap anak ini, Bu, apa ya? Saya mendekatinya secara pribadi, secara empat mata, saya ajak perlahan-lahan, kemudian kolaborasi atau kerjasama dengan orang tuanya juga perlu, Bu, atau kalau bukan orang tuanya, bisa juga keluarga dekatnya, baik itu tante atau omnya, seperti itu, Bu. Kemudian ke wali kelas. Saya berusaha untuk bisa menyampaikan ini ke wali kelas. Semoga wali kelas bisa membantu saya untuk bisa mengatasi anak ini supaya dia tetap masuk masuk di jam pelajaran. Ya, baik. Seperti itu ya. Itu adalah rencana dari Ibu Mesin. Nah, kira-kira nih Bu, kalau untuk kita peringkatkan atau kita rating, rencana yang akan Ibu lakukan itu kira-kira tingkat keberhasilannya dari skala 1 sampai dengan 10 kira-kira berapa, Bu? Kalau rencana saya, kalau misalkan saya rating, karena berhubung anak ini sudah masuk di kelas 12, jadi saya rating dia ke nilai 10. Karena saya berharap sekali anak ini memang harus masuk dalam kelas, karena mengingat anak ini sudah kelas 12 dan sedikit lagi akan lulus. Ya, jadi ratingnya 10 Bu ya. Jadi besar harapan Ya, Ibu iya, rencana ini bisa terlaksana dengan maksimal ya. Jadi si anak ini iya, bisa tetap kembali bersekolah seperti teman-temannya. Jadi aktif di sekolah, iya, tetapi juga tetap dia boleh dia bekerja, tetapi juga tetap harus fokus di sekolah seperti itu Bu ya. Nah, iya. kira-kira Bu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan juga melaksanakan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, jadi eh, kira-kira yang bisa membantu itu, Bu, saya sendiri, guru mata pelajaran, kemudian wali kelasnya, kemudian ada orang tuanya. Kalau orang tuanya kurang apa nah kalau kurang sehat orang tuanya, saya bisa melakukan pendekatan kepada keluarganya terdekat. Kemudian yang terutama itu motivasi dari teman-teman sekelasnya. Iya, Seperti betul itu, Ibu. sekali. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi tetap Ibu membutuhkan eh, tekan sejawat orang tua dan juga teman-teman dari si anak ini ya. Jadi untuk bisa memotivasi gitu ya Bu ya. Nah, Ibu Iya. kira-kira berapa lama waktu yang bisa Ibu terapkan untuk tindakan atau apa namanya rencana yang tadi Ibu sudah sampaikan? Kira-kira waktunya berapa lama untuk bisa mencapai rencana tersebut? Mengingat sekarang itu sudah masuk di bulan September, jadi kelas 12 ini sebenarnya mereka itu akhir berada di sekolah itu sampai dengan bulan Maret 2025, kurang lebih seperti itu. Jadi rencana saya anak ini minimal dari sekarang, dihitung dari sekarang, anak ini 2 minggu ke depan, 1 minggu ke depan, ya anak ini harusnya dia sudah mulai masuk masuk ke dalam sekolah, aktif di kegiatan pembelajaran. Baik, jadi seperti itu Bu ya. Ya, Kira-kira kapan? Kapan Ibu akan memulai langkah untuk meningkatkan siswa yang tadinya jarang masuk ini kemudian bisa kembali masuk seperti biasanya?
Ya kebetulan anak ini kalau saya sering jalan keluar, saya sering ketemu menjumpai anak ini, jadi eh seolah yang apa saya melakukannya secepatnya Bu. Kalau bukan sebentar, kalau misalkan saya mau keluar, mau jalan-jalan, mungkin besok bisa di sekolah. Baik, jadi seperti itu Bu ya. Kemudian Bu, Ya, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana itu bisa berjalan dengan lancar? Komitmen. ya. Jadi komitmennya itu Pak, kerjasama yang perlu dari semua, dari berbagai pihak, dari baik itu dari kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian eh, orang tua, teman-temannya juga, teman-teman terdekatnya juga, agar anak ini bisa diberikan dorongan, bisa diberikan motivasi untuk tetap hadir aktif di kegiatan belajar di sekolah. Baik, jadi seperti itu Bu ya. Jadi besar Ya, harapan Ibu untuk bisa berhasil ya dalam ya, bukan mengubah ya. Jadi menjadikan anak ini kembali seperti dulu ya, seperti teman-temannya juga seperti iya, itu, aktif kembali ke sekolah. iya. Nah, Ibu kemudian adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu perlukan untuk membantu Ibu dalam melancarkan rencana tersebut? Saya rasa yang seperti saya sudah sebutkan tadi, ada kepala sekolah, ada guru-guru lainnya juga, ada wali kelasnya, ada teman-temannya, ada keluarganya. Hal ini yang saya rasa sangat membantu untuk bisa bagaimana kegiatan saya, rencana saya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, baik Ibu ya. Jadi semoga baik Ibu, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang Ibu harapkan terhadap siswa ini mudah-mudahan bisa terwujud ya. Jadi saya mendukung dan saya juga berharap semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berhasil dan juga bisa berjalan dengan maksimal. Nah, Ibu Iya, Mesin, dari tadi kita sudah berbincang-bincang, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Mesin setelah kita melakukan bincang-bincang singkat tadi? Alhamdulillah, eh, setelah melakukan jam-jam tadi, saya mendapatkan informasi, saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga bisa berbagi dengan ibu kita, dan itu bagi saya sudah merasa cukup. Terima Ya, kasih. baik Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Nah, apakah ada hal lain yang perlu Ibu sampaikan kepada saya? Mungkin masih ada unek-unek yang lain? Hanya itu saja ibu kita. Ya, cukup ya Cukup Bu itu ya. saja. Ya, Ya, jadi ya. ya saya mengucapkan banyak terima kasih juga untuk Ibu Mesin yang sudah mau berbagi tentang pengalamannya terhadap siswa yang memiliki uh, motivasi belajar yang rendah ya. Itu saya katakan Iya, motivasi belajar yang rendah karena si anak ini lebih fokus ke kepentingan pekerjaan ya, bekerja dibandingkan fokus dari sekolah keluarga. seperti itu Iya. ya, dengan keluarga juga seperti itu. Ya baik Bu Mesin, sampai jumpa pada uh, pertemuan berikutnya. Insya Allah kita bisa bincang-bincang lagi tentunya dengan masalah-masalah mungkin yang berbeda dan juga Ya, tentang progres dari rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi. Jadi terima ya. kasih ya Ibu ya sekali lagi. Ya, Ya, Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.